Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi dengan aku, Nida Mujahidah. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya NKRI dan Perpu daerah dan pusat. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu yang pertama, dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua, yaitu mengobarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan bangsa. Selanjutnya yang ketiga, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang keempat, melaksanakan usaha pertahanan negara. Yang kelima, menghormati satu sama lain. Yang keenam, menerapkan keadilan dalam suatu negara. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Yang kedelapan, menjunjung tinggi toleransi dalam keberagaman suku, agama, ras, maupun status sosial. Selanjutnya, apa saja ya contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama, peran warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan di rumah yaitu bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan di rumah, saling menghormati dan menghargai di antara anggota keluarga dan menolong anggota keluarga yang sedang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, yang kedua, peran warga negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan di sekolah yaitu mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah, berteman dengan siapa saja, dan menjaga kerukunan di lingkungan sekolah. Selanjutnya yang ketiga, peran warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan di masyarakat, yaitu bergotong royong, dalam membersihkan lingkungan sekitar, bertenggang rasa terhadap sesama, aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, dan turut berpartisipasi dalam kegiatan Siskamling. Selanjutnya yang keempat, peran warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu bersikap selektif dalam menghadapi pengaruh globalisasi, mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, turut berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan negara, aktif dalam menjaga kelestarian budaya, dan aktif dalam kegiatan pembelaan negara. Selanjutnya, pengertian Perpu tingkat pusat dan daerah. Istilah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu merupakan ciptaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi, Perpu tingkat pusat yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dibuat oleh Presiden, yang disebabkan oleh kepentingan yang memaksa dan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Perpu tingkat daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bersifat mengikat dan hanya berlaku untuk daerahnya sendiri, di mana kedudukan Perpu tingkat daerah lebih rendah dari kedudukan Perpu tingkat pusat. Nah, selanjutnya ada contoh Perpu tingkat pusat dan daerah. Yang pertama, contoh Perpu tingkat pusat. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, tingkat daerah.
Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok, serta peraturan daerah yang salah satunya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Pada pasal 23 ayat 1 menyatakan tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arah kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa merokok. Cukup sekian video yang dapat aku sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.